Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Gurobat21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu, terkait TPG per bulan yang sudah fix ya, mulai dijalankan oleh Kementerian Pendidikan melalui skema baru per bulan ya, melalui info GTK itu sudah bisa kita cek Bapak Ibu. Nah, terkait hal ini ada 11 data yang ini menjadi sesuatu yang wajib Bapak Ibu cek secara berkala Bapak Ibu. Nah, yang pertama Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pastikan valid adalah verbal NUPTK Bapak Ibu nih. Baik NUPTK kemudian NIK ya, itu dipastikan valid Bapak Ibu sehingga sudah tercentang hijau seperti ini di info GTK-nya Bapak Ibu. Kalau sudah centang hijau artinya datanya Bapak Ibu untuk NUPTK dan NIK itu aman. Ini yang pertama. Sebelum lanjut, fakta menunjukkan ada momen ketika guru mengajar, siswa mulai kehilangan fokusnya dan kelas terasa kaku. Nah, pada saat inilah guru perlu ice breaking atau games di kelas. E-book pegangan guru 20 ice breaking di kelas hadir untuk membantu Bapak Ibu menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna. 20 ice breaking ini terbukti praktis, mudah diterapkan, dan cocok untuk semua jenjang. Hanya dengan Rp15.000 Bapak Ibu sudah bisa memiliki e-book ampuh ini. Ayo pesan e-book ini sekarang mumpung masih harga diskon. Pesan di WA admin kami 0823 1332 0383. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga perlu cek di info GTK-nya data kedua terkait status kepegawaiannya. Pastikan hijau di bagian data pribadi, data jabatan, dan instansi. Ini perlu connect nih antara sistem di Dapodik dengan data di BKN. Yang menyebabkan kadang guru tidak valid adalah datanya di BKN A sementara di Dapodik B. Nah, itu yang biasanya menyebabkan tidak valid pada saat penarikan data. Sehingga ketika ada perubahan data Bapak Ibu, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pastikan itu sudah diupdate di Dapodik Bapak Ibu. Jangan sampai di BKN misalnya, Bapak Ibu sudah 3B sementara di Dapodik belum diupdate sehingga masih terbaca 3A, itu bisa menyebabkan tidak valid seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pemenuhan beban mengajar. Ini perlu 24 jam. Untuk status quo saat ini, Bapak Ibu kan kalau cek info GTK-nya masih kuning tuh, atau mungkin tidak valid. Itu sementara proses penarikan, karena kalau kita klik pemenuhan beban mengajar, itu masih terbaca 0 semua. Baik jam mengajar, jam linear, tugas tambahan itu masih terbaca 0. Artinya belum ditarik datanya. Jadi untuk poin pemenuhan beban mengajar yang belum hijau tidak perlu khawatir, ini masih proses Bapak Ibu. Yang penting di Dapodik dipastikan pemenuhan 24 jam sudah terpenuhi, termasuk penambahan tugas sebagai guru wali, itu wajib tuh. Terutama khususnya untuk guru SMP, SMA Bapak Ibu ya, guru wali. Kemudian yang keempat rekening bank. Nah, ini ada dua kategori nih, yang guru sertifikasi lama dan yang baru sertifikasi 2025. Kalau yang sudah menerima TPG di 2025 dan tidak ada masalah dengan rekening, itu akan otomatis hijau seperti ini Bapak Ibu, statusnya valid. Ini kita lihat contoh salah satu verifikasi rekening dari guru yang lama. Kalau yang kami tampilkan sebelumnya, di video sebelumnya itu adalah alumni PPG 2025 yang pertama kali menerima TPG di tahun 2026 ini. Itu statusnya masih merah. Kenapa? Karena belum diupdate nomor rekeningnya Bapak Ibu. Kan baru lulus PPG kemarin. Jadi disarankan untuk segera menghadap ke Dinas Pendidikannya untuk mendapatkan petunjuk proses penginputan nomor rekening untuk TPG 2026 untuk yang lulusan PPG yang baru. Nah, yang kelima Bapak Ibu adalah kelulusan sertifikasi pendidik. Ini untuk guru sertifikasi lama, ini biasanya tidak ada masalah Bapak Ibu. Kemudian yang keenam adalah validasi usia. Ini juga dipastikan Bapak Ibu valid ya, di input di Dapodiknya. Kemudian selanjutnya adalah yang ketujuh keaktifan. Ini juga harus hijau nih. Nah, harus terbaca valid oleh BKN seperti itu, Badan Kepegawaian Negara. Kemudian yang kedelapan adalah mekanisme pembayaran. Ini statusnya valid, harus valid. Dan kalau masih tertulis di sini transfer daerah ya, pembayaran oleh Pemda seperti itu. Nah, ini tidak perlu khawatir Bapak Ibu ya, karena di 2025 kemarin juga banyak info GTK teman-teman masih tertulis pembayaran oleh Pemda, tapi secara realisasi itu tetap pembayarannya transfer langsung dari pusat ke rekening guru Bapak Ibu. Sejak 2025 mekanismenya seperti itu, skema transfer langsung.
Kemudian yang ke-9 untuk kelengkapan data, ya ini perlu juga otomatis diupayakan supaya centang hijau. Seperti itu. Kemudian yang ke-10 adalah validasi data. Di sini statusnya kalau valid itu oke-oke semua. Rekening oke, usia oke, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir catatan masalah. Ya, ini keterangannya beban mengajar belum memenuhi syarat. Kenapa? Karena memang belum ditampilkan hasil penarikan data. Kita masih menunggu proses penarikan data untuk pemenuhan beban mengajar ya. Di poin ke berapa tadi kita sudah tampilkan tadi seperti itu. Yang pasti untuk skema pembayaran 2026 ini memang diprogramkan dan sudah dilaksanakan di Info GTK untuk skema per bulan Bapak Ibu. Ibu Dirjen juga sudah menyampaikan hal ini. Bagi Bapak Ibu yang belum menyimak penjelasan Bu Dirjen, ini perlu menyimak agar memahami skema TPG per bulan. Izin menyampaikan diskon untuk 4 koleksi e-book keren dan bermanfaat untuk guru. Yang pertama ada e-book Guru Cerdas Finansial berisi 15 usaha sampingan berpenghasilan jutaan rupiah untuk guru. E-book ini membantu guru meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu. 15 usaha sampingan yang tidak mengganggu jam mengajar. E-book yang kedua adalah 20 ice breaking di kelas yang dibutuhkan guru untuk meningkatkan semangat peserta didik di kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga adalah e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam. Dan yang keempat adalah e-book buku pegangan guru sertifikasi. Semua e-book ini diskon Bapak Ibu hingga di atas 50%. Segera pesan di nomor WA kami 0823 1332 0383. Pemerintah akan mengarahkan skema penyaluran itu bukan lagi 3 bulanan tapi per bulan. Nah ini upaya yang sangat luar biasa ya, yang kami juga mendukung. Dapat kami sampaikan ya sejak awal kepada Bapak Ibu semua bahwa kebijakan ini tidak serta-merta berjalan sempurna. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal penyaluran, ini kan baru tahun uji coba penyaluran langsung ke rekening guru. Jadi di awal-awal kan masih banyak sekali dinamika dan kami terus melakukan penyempurnaan berdasarkan masukan dari Bapak Ibu semua seperti saat ini ya, kami mengkurasi berbagai masukan. Nah, terkait dengan penyaluran per bulan seperti yang disampaikan baik Pak Presiden maupun Pak Menteri kita, ini adalah arah kebijakan baru yang sedang kami siapkan secara bertahap. Karena sekali lagi bahwa penyaluran tunjangan ini, kalau Bapak Ibu tahu itu melibatkan banyak kementerian, ya. Jadi Kementerian Verifikasi, Kementerian mengusulkan, Kemenkyu menyalurkan berdasarkan verifikasi yang kami kirimkan. Jadi memang ada banyak pihak yang terkait agar penyaluran ini bisa berjalan lancar. Sekali lagi bahwa kalau mau setiap bulan, ya bagaimana pemerintah daerah juga bisa mengusulkannya secara tepat waktu. Dan sekolah juga bisa memberikan laporan kinerjanya, capaiannya, beban mengajarnya dan sebagainya itu ya juga secara tepat waktu. Karena ini ada kaitannya dengan data yang diberikan oleh sekolah juga. Nah ini Pak ya. Ini kan tantangan baru buat kita juga ya, karena tantangannya adalah bagaimana kita bisa menyalurkan setiap bulan tepat waktu sebagaimana penyaluran tunjangan untuk jabatan-jabatan lain ya, yang merupakan PNS pusat. Karena memang beda ya, kalau guru itu kan ASN atau PNS-nya itu PNS daerah. Jadi memang beda dengan dosen yang memang seperti saya ini, hobi saya dosen itu karena PNS pusat. Jadi agak sedikit mekanisme berbeda, perlu verifikasi banyak pihak ya. Kalau PNS pusat kayak Kemenak itu kan memang verifikatornya dari Kemenak aja ya, langsung pusat. Jadi itu yang harus dipahami Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah ASND, disebutnya ASN daerah. Jadi milik daerah itu semua kebijakannya sangat tergantung bagaimana pemerintah daerah bisa memahami kebijakan pemerintah pusat dengan cepat dan bisa mengeksekusi dengan cepat. Karena tidak juga ya Pak yang terlambat ya, yang terlambat mengajukan usulan. Sebelum lanjut Bapak Ibu, kita sadari makin kesini biaya hidup makin tinggi. Di sisi lain, gaji terasa semakin sulit menyesuaikan dengan kenaikan harga-harga. Hal ini menjadi tantangan keuangan di masyarakat termasuk untuk guru. Namun, guru bisa memanfaatkan waktu luang untuk memulai usaha sampingan. Ternyata, ada banyak usaha sampingan di dunia nyata maupun di dunia maya yang belum banyak diketahui para guru. Nah, e-book Guru Cerdas Finansial yang berisi panduan 15 usaha sampingan untuk guru ini membantu Bapak Ibu memulai usaha sampingan untuk menguatkan ekonomi tanpa mengganggu jam mengajar tentunya. Silahkan pesan lewat nomor WA admin kami di nomor 0823 1332 0383.